Jakarta. Untuk itu, kami harapkan saudara sekalian untuk bersama-sama mengikuti sholat Idul Adha di halaman Masjid Al-Hidayah Kataran Raya. Yang terakhir perlu kami ingatkan bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu seperti biasa diadakan kajian tafsir Quran, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya dengan pembicara Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Asy'ari Syiraj. Untuk itu bagi jemaah sekalian ada waktu kami harap kehadirannya nanti malam untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut. Terima kasih. Yang terakhir bahwa saldo kas masjid sampai pada bulan atau minggu lalu berjumlah Rp45.057.000. Kemudian infak surat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp4.008.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp673.000 sehingga saldo wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp43.292.000. Demikian keadaan wakas masjid Al-Hidayah Kataran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat dimulai, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk memenuhi barisan atau saf mulai paling depan terlebih dahulu. Kemudian dari itu saf di belakangnya kami mohon untuk menyesuaikan. Untuk itu monggo sudah saya untuk maju sama-sama kita memenuhi saf paling depan terlebih dahulu. Selanjutnya bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa di tempat kita terlebih dahulu selama berlangsungnya pada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk sholat Jumat kami segera kembali kepada beliau tentu Bapak Ustaz Dr. Haji Selamat Abdullah MA dan Bapak Walijan waktu dan tempat kami tentukan. Sekian pengumuman perlu disampaikan. Atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
خلق آدم بيده من صلصال كالفخار وأرضه بجواره وأسجد له ملائكته المقربين الأنهار فسجدوا إلا إبليس أبى وضع في اللعنة والصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكور الليل على النهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sadaqallahul Azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat yang saya hormati dan insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menghentikan aktivitas keduniawian kita dan sejenak menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah wajib salat Jumat. Sadarilah bahwa ini adalah bentuk syukur terbaik kita. Di hari Jumat, di waktu zuhur, tidak ada yang lebih baik jika dibanding dengan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan dengan syukur yang senantiasa kita sempurnakan bersama, Allah akan senantiasa berkenan memberikan nikmat yang jauh lebih baik, lebih banyak dan lebih berkualitas kepada kita semua, baik nikmat jasmani lebih-lebih yang berhubungan dengan nikmat rohani. Yang kedua, jemaah salat Jumat yang saya hormati, marilah kita bersama-sama berhitung diri untuk meningkatkan kualitas Islam kita, kualitas iman kita dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin bertambahnya usia kita tidak hanya menjadi semakin tua, akan tetapi menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi semakin sadar bahwa kita sudah mendekati, kita harus merapatkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas diri kita dengan beriman, berislam dan bertakwa. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, baik persoalan kehidupan individu kita masing-masing, persoalan kehidupan kita dalam sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, sampai persoalan kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat dan bagian dari bangsa besar di Indonesia ini. Mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya, problematika kehidupannya. Di dalam ayat yang lain ditambahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Jamaah salat Jumat yang saya hormati,
Suatu hari Rasulullah SAW keluar dari masjid berpapasan dengan seorang yang datang ke masjid terlambat, dan ditanyalah sahabat ini bernama As bin Wa'il, kenapa kau terlambat? Ternyata Wa'il memberikan jawaban yang dengan nada tinggi, suara keras, dan tidak ilmiah. Setelah itu Rasulullah berjalan menuju rumah, dan Wa'il masuk ke dalam masjid. Ditanyalah, kamu bicara dengan siapa Wa'il? Nadamu kok kenceng sekali. Apa kata si Wa'il? Saya bicara dengan si Attar. Sampai Rasulullah yang berada di luar masjid itu terdengar Attar. Rasul saat itu mendengar kata-kata Attar itu aneh. Attar itu bahasa Arab artinya putus, putus sampai ke akar-akarnya. Orang Arab jahiliyah itu memberi parapan ataupun lakop kepada laki-laki yang tidak punya anak laki-laki itu dengan parapan Attar. Putus mati sampai ke akar-akarnya. Rasulullah dengan mendengar kata itu tidak gelisah, tidak sedih, cuma aneh karena beliau juga punya anak laki-laki, juga dikaruniai anak perempuan. Anak Rasulullah SAW yang laki-laki bernama Qasim. Beliau sering disebut Ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Ada yang namanya Ibrahim, tapi keduanya wafat ketika dia masih belum dewasa. Yang sampai berumah tangga, sampai berkeluarga itu Fatimah, anak perempuan. Ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, yang kedua-duanya dinikah oleh Utsman bin Affan. Aisyah, Fatimah dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak lama kemudian turunlah surat Al-Kautsar. Apa yang saya sampaikan dalam prolog khutbah ini sebagai asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Kalau itu disampaikan kepada kita, sungguh saya telah memberimu wahai kaum muslimin nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, maka sambunglah kepada Tuhanmu nikmat yang sangat banyak itu. Apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita gunakan untuk beribadah. Fisik yang sempurna kita sambung kepada Allah untuk beribadah kepada-Nya. Diberi harta yang banyak disambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita itu tertinggal di dunia ketika kita meninggal, tapi kita bawa sampai ke akhirat, yaitu dengan disambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Washolli li rabbika, sambung. Jamaah salat Jumat yang saya hormati, wanhar, dan sembelihlah korban. Ini ayat yang memerintahkan ibadah korban. Di masyarakat kita istilah an-nahr itu jarang ataupun tidak populer. Di Timur Tengah, di Makkah, di Madinah,
Di negara-negara Islam yang lain lebih akrab dengan Yaumun Nahar. Kalau di tempat kita itu akrab dengan Yaumul Adha. An-Nahar itu artinya menyembelih, tapi yang disembelih itu posisinya berdiri. Unta itu kalau disembelih posisinya berdiri. Yang memotong juga berdiri. Di tempat kita Udhiyah itu menyembelih, tapi yang disembelih itu dibaringkan. Sapi, domba, dan seterusnya itu dibaringkan. Itu Udhiyah. Disuruh untuk berkorban. Lanjutan ayat itu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad itu yang abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepada Muhammad itu yang abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepada syariatku itu yang abtar. Sesungguhnya orang yang benci terhadap sunnahku itu yang abtar. Jadi yang abtar itu bukan orang yang tidak punya anak laki-laki. Laki-laki dengan perempuan itu sama-sama keturunan yang bisa menghantarkan kebaikan bagi orang tuanya. Tapi yang akta itu adalah nikmat yang tidak pernah disambung kepada Allah. Saudara sekalian, saya hormati, uang yang banyak dipakai untuk membeli baju, untuk beli pakaian, dia akan akta sampai menjadi gombal, putus. Uang yang dipakai untuk membeli mobil mewah, dia akan akta sampai menjadi besi tua. Yang dipakai untuk membangun rumah, dia akan akta sampai menjadi berungkal. Yang dipakai untuk kulineran itu juga akan akta sampai di kamar belakang. Tapi seluruh yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, dia tidak pernah akan putus. Termasuk ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah dipraktikkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam satu hadis ditegaskan, ma'amila adamiyun min amali yauman nahri. Tidak ada amal manusia di hari akhir ahabbu ilallah min ihraqid dam, yang lebih dicintai oleh Allah jika dibanding mengucurkan darah hewan korban. Dam itu bukan denda. Jamaah haji kita yang melakukan ibadah haji dengan haji tamattu, dia akan kena dam, bukan denda. Dia harus mengucurkan darah hewan kurban dengan membayar dam itu, dengan berkorban di tanah suci ketika dia menunaikan ibadah haji, karena dia mendahulukan umroh daripada haji. Niatnya dari rumah itu untuk haji, ternyata belum sampai menunaikan ibadah haji, dia sudah berumroh di dulu. Tidak ada amalan yang lebih baik di hadapan Allah di hari akhir tanggal 10 Dzulhijjah min ihraqika. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha. Hadis itu dilanjutkan, sesungguhnya hewan korban itu besok di hari kiamat akan hadir di quruniha, lengkap dengan tanduknya, wa asyariha, lengkap dengan bulunya, wa adlafiha, lengkap dengan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqu bi makani min Allah qabla ayyaqa minal. Kebaikan ataupun pahala dari ibadah korban itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum
darah korban itu menetes di tanah. Hadis itu ditutup dengan fatihu biha nafsa, maka ikhlaskanlah niatmu. Kuncinya ibadah, kuncinya pendekatan diri kepada Allah itu adalah ketulusan, keikhlasan. Maka jamaah sholat Jumat yang saya hormati, sudah sangat dekat waktu kita untuk memasuki hari raya Kurban ini. Korban yang akan kita lakukan itu bukan pembantaian sapi, bukan pembantaian domba, bukan pembantaian hewan. Akan tetapi kurban ini maknanya kurbanan itu artinya dekat, mendekati dan menghampiri. Menghampiri Allah, kalau dalam bahasa Jawa istilahnya DDP kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketulusan niat ini menjadi hal yang sangat penting. Saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, besok setelah selesai menunaikan pelemparan di Jamal, dia akan tawaf ifadah disusul dengan sa'i di Mas'ad. Sa'i itu dilakukan dari sofa. Sofin itu artinya jernih, tulus, dengan kejernihan niat, dengan ketulusan niat. Maka nanti berikutnya dia akan sampai pada marwah, dia akan sampai kepada puncaknya, yaitu kepuasan spiritual. Orang yang menunaikan ibadah itu kadang-kadang ada yang bisa merasakan saya nikmat betul beribadah, saya puas betul beribadah. Tapi ada juga saya kecewa betul beribadah, kok tidak seperti yang kemarin. Karena dia bisa membandingkan ibadah yang satu dengan yang lain. Dan bahkan orang yang menunaikan ibadah haji pun ada yang merasa kecewa dan dia mengatakan ternyata ibadah haji itu susah, ibadah haji itu berat, saya kapok tidak ingin berangkat lagi ke sana. Karena dia memang tidak ada ketulusan dari berangkat, dia tidak bisa menikmati ibadah itu dengan baik. Tapi ketika ibadah itu dicoba disyukuri dengan baik, dinikmati dengan baik, insya Allah akan sampai kepada kepuasan spiritual. Jadi jamaah sholat Jumat yang saya hormati, yang menjadi kunci ibadah korban ini adalah keikhlasan. Maka berkorban dengan hewan yang besar bagus, yang penting ikhlas. Agak kecil bagus, yang penting ikhlas. Kecil pun juga bagus, yang penting ikhlas. Tidak korban pun juga tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Jangan sampai sudah tidak berkorban tapi dia masih grundel, dia tidak memiliki ketulusan. Maka ketulusan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Aku tidak perintahkan kepada kamu sekalian, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang saya hormati, kita semua bisa berkorban. Yang memiliki harta dengan sebagian harta kita, yang mungkin tidak punya harta tapi dia punya tenaga, bisa berkorban dengan tenaganya. Yang mungkin tidak punya tenaga tapi punya ide cemerlang, punya gagasan cemerlang, bisa berkorban dengan itu. Bagi yang tidak berkorban sudah diwakili oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berkorban yang terakhir untuk diri beliau, keluarganya, dan seluruh umatnya. Bagi orang-orang yang mampu tapi tidak mau berkorban, dia mampu tapi tidak mau berkorban, besok masuk surganya juga diwakili oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu jamaah salat Jumat yang saya hormati, mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh niat baik kita sehingga kita lebih dekat, lebih akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faris samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu sababun aliyyil wahid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul fadlul musharraful ayyad wa huwa hamidul wa mahmudul a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin wa ya ibadallah usili wa iyyakum bi taqwallah wa faza min muttaqin bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal hikmat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bidzikri ma sina badal ma afaitana warhamna bidzikri ma la yu'inuna warzuqna husnal ladina fima yurdika walzim qulubana hifdhu kitabatika ma'alamtana wa absir bihi basarina washrah bihi sadrina wa nawwir bihi qulubana. La ilaha illallah hakimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka mujibati rahmatika wa zalimi maghfiratika wa nasimata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birin salamata min kulli ithmin la tada'ana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa hiya ridha qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jami'a jama'ana wa jami'a ikhwanina min ahlil ilmi wa fil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Rabbana ighfir lana bil iman, Rabbana ighfir lana bil islam, Rabbana ighfir lana bi husnil khatimah wa la taghfir lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.